Oke, let's start. Bitcoin and game. Ini spesial menyambut apa hari ini? Halving. Halving bikin Bitcoin makin lama makin jarang ya. Nah, makin langka. End game-nya apa nih? Ujung akhir Bitcoin apa nih? Itu yang bakal kita bahas di sini. Kalau dilihat dari judul, yang pertama apa? Harga. Siapa yang di sini udah naruh kekayaan di Bitcoin? Angkat tangan. Ada yang masih mikir-mikir ya. Buat yang belum naruh, pasti udah mikirin harga. Buat yang udah naruh apalagi. Gitu. So this is basically say what is the price prediction for Bitcoin in the future and why the popularity of Bitcoin is uncertainty. Kalau emang benar harganya terus, kan asumsinya Bitcoinnya bakal terus populer. Tapi kan ternyata ya itu asumsi, gitu kan, itu opini, gitu. Nah di sini gua sama Dimas bakal share kenapa ini asumsi atau opini yang masuk akal. Gitu. Argumen-argumennya ada di sini. Lanjut ya. Nah agenda kita ngapain aja? Pertama kenalan kita berdua, gitu. Singkat aja. Nanti juga Dimas bakal menjelaskan Bitcoin Indonesia, komunitasnya. Nah, terus habis kenalan ada intro. Nah, di sini mungkin buat teman-teman yang baru banget belum beli Bitcoin, intro dulu gitu kan. Nah, habis intro baru ke tadi yang tajuk utamanya, prediksi harga. Oke. Nah, penasaran nih Bitcoin bakal naik seberapa tinggi sih gitu di masa depan gitu kan. Nah itu yang kedua, habis itu yang tadi gue bilang, kenapa pasti bakal populer. Nah, pas nanti populer, timbul pertanyaan, nasib rupiah gimana? Gitu. Gitu kan? Terus nasib bank-bank gimana? Ini kita bahasannya tapi sekarang end game, jadi kita harus benar-benar detail ya. Kayak gitu, nanti awal Bitcoin itu populer. Nah, ini nanti terkait dua ini sama si Yayasan Sila Kelima, makanya ditaruh di akhir. Gitu di agendanya. Lanjut. Gua Rizky Saiful. Gua lulusan Ilmu Komputer UI. Gitu. Tahun 2008 masuknya. Jadi sebelum Satoshi rilis paper gitu, gua udah kuliah IT. Dan di tahun itu juga di tahun berikutnya gue belajar kriptografi. Sayangnya gue gak pernah dengar Bitcoin sampai 2017. Kenapa? Karena tahun 2007 gue nonton dokumenter namanya Zeitgeist, itu ngejelasin tentang problemnya fiat. Zeitgeist dokumenter gitu. Jadi gue kebayang kalau gue di pas kuliah tahu Bitcoin itu pasti gue bakal mining dan pasti gue bakal tahan dan gue jual. Karena gue udah tahu problem fiat. Tapi itu gak kejadian karena yang nggak ada yang ngebahas, nggak ada di komunitas Bitcoin Indonesia tuh nggak ada. Gitu. Makanya gue dukung banget ya komunitas. Habis itu gue kerjaan gue tuh trainer IT di topik IT dan sekarang full time di Yayasan Sila Kelima. Silakan ini Mas. Hello everyone, my name is Dimas. My background, I did my bachelor in chemistry. Then I went to Germany to the Materialwissenschaft, material science, and then I lived in Germany for 11 years and in Zurich, Switzerland for 4 years. I discovered Bitcoin when I was living in Leipzig, 2016, yes. Because at the time I was broke as hell. I want to find out what is the best instrument, get this quick with only several euros that I can invest into this. And I found Bitcoin, and then at the time I discovered, wow, 2017 was the first bull run. So I think at the time I put 100 euros and then I get like half a Bitcoin something this one. Wow. I reached the euro nominal was like 10,000 euros or more. This is the most money that I can have something with it, right? Then the bear market came, everything crashed. But doesn't deter me because I want to learn, learn something. Does it deter you, which means you didn't sell? I didn't sell. Until now. like normal people, I didn't sell. And then after that, because I want to get rich, right? Then I went to venture to the altcoins. I went to the many altcoins, I tried everything, something
Then I found that at the time this project, because 2017 was like the boom of ICO, initial coin offering, right? So there's one big project called EOS. in the Wah, EOS. Yeah. And I get scammed. I mean, basically someone please attack me, and then I lost around 2,000 euros at the time. Wow. That's the most money that I can have. So I don't know how to tell my wife, but I broke this. Luckily, she still stick with me. Because you didn't tell. Because I can give money again. So that's why I became intrigued to learn more about Bitcoin. So that's why I stick to Bitcoin. Then when I returned to Indonesia after COVID 2021, I worked a bit in the educational ministry, and then I worked to the exchange, Indonesian exchange called Toko Crypto. Then I got laid off. Then I found out that Indonesia needs Bitcoin more, but there are not enough education that focus only for Bitcoin. Many people are. I think this is by design, because there are 13 exchanges in Indonesia, and they all want to maximize profit, want to capture market by promoting as much as coin as they can possible, and also to do trading as much as they can. It's like buying and selling, they get money something like that. So they don't care about the fundamentals, they just care about the cuan, the money that we get in the end. That's why one of the mission of Bitcoin in Indonesia is want to empower Indonesia with Bitcoin, and we want to educate 100 million Indonesians by 2030 by using Bitcoin. Hopefully ya, there will be no people like Dimas who sell the Bitcoin for the altcoin because of this education. That's my LinkedIn. Yeah, you can follow me. I don't know. Kalau buat training biasanya nih kenalannya juga sama peserta. Karena waktunya panjang, ini cuma 2 jam ya, maaf ya. Oke, lanjut. Oh, belum ya. Ini kita intro pengenalan konsep dasar dulu. Nah, di intro pengenalan konsep dasar ini, gua pakai 2 pertanyaan pemancing. Gitu. Nanti mungkin Mas Dimas bakal banyak cerita yang ini, cara mengenal Bitcoin yang baik. Yang ini gua. Kenapa ada cycle atau siklus harga Bitcoin? Jawabannya 2. Oke. 1, Bitcoin belum populer. Oke. Dan, nah, gue taruh dannya capital ya, gede ya. Artinya apa? Dua-duanya ini harus benar. Gitu. Wajib dua-duanya valid gitu. Dan ada Bitcoin halving tiap 4 tahun. Oke, 2 alasan ini bikin ada siklus harga Bitcoin menurut gue. Kalau nanti Bitcoin ini udah populer, berarti yang ini udah false. Maka menurut gua cycle-nya hampir nggak ada, mungkin nggak terlalu terlihat. Oke, itu pendapat gua. Mungkin Dimas bahkan bisa beda pendapat. Nah, kita bedah satu-satu, gitu. Mulai dengan pertanyaan paling simpel. Harga dari barang sama jasa itu munculnya dari mana sih? Supply demand. Oke, permintaan, demand, gitu kan? Dibagi penawaran, supply. Nah, ini ditaruh di atas. Makin banyak yang demand, harga naik. Supply makin sedikit, gitu, harga juga naik. Oke. Nah, yang 2 poin tadi itu ngaruh langsung ke dua-duanya. Bitcoin belum populer, bikin demand-nya jadi fluktuatif. Ya. Terus halving Bitcoin per 4 tahun itu bikin supply berkurang per 4 tahun. Very interesting. Kenapa tuh? Because basically, it explains that one, Bitcoin is not yet being adopted globally. So there are people want to buy, but sometimes people they want to sell, they want to hold. But every year, the supply always been every 4 years, the supply always been cut half. So even though at the end the supply is like this, the demand is like this, but the supply is keep decreasing, and then the price will just rocket ship. Ya. Ada mungkin analogi yang buat gue bagus banget, itu dari Michael Saylor.
Dia pebisnis yang pro Bitcoin. Dulu tahun 2013 dia anti Bitcoin, itu berubah jadi pro Bitcoin. Dia bilang kayak gini, halving yang terjadi hari ini itu sama aja kayak ada orang datang ke sebuah pasar gitu kan, bilang gua bakal komit uang gua buat setiap hari beli Bitcoin sekian, gua nggak peduli harganya berapa, gua bakal beli. Nah, maksudnya anggaplah halving itu nggak ada ya. Nah, kejadian halving itu mirip kayak ada orang komit bakal beli Bitcoin, supply-nya dikurangin setengah, setengahnya bakal dia beli, dikurang. Nah, bayangin itu terjadi terus di Bitcoin, gitu kan? Artinya apa? Makin lama supply Bitcoin baru. Nah, lanjut. Faktanya sekarang kalau dari data tahun 2009 pas baru dirilis 0% yang punya Bitcoin. 2019 di Amerika ada survei 1 dari 10 ya rumah punya Bitcoin. Nah, prediksinya kalau nanti 2029 itu 90% di sini. Nah, setelah itu bakal harganya mungkin naiknya nggak signifikan, gitu kan? Karena udah banyak yang beli, udah banyak yang akuisisi gitu. Kita masih di sini gitu. Artinya peluang buat meningkat itu masih gede banget. Oke. Cuman artinya juga itu tadi karena masih jarang, demand-nya masih fluktuatif. Jadi jangan heran kalau nanti habis lu beli harganya turun, gitu ya. Jangan kaget, jangan apa namanya? Lagi tahun depan. Akhir depan. Atau sebentar lagi habis ini di samping gitu kan. Gitu. Oke. Nah, langsung buat tunjukin ini datanya ya. Jadi yang garis hitam ini harga gitu. Ini udah gue convert jadi rupiah. Ini sebenarnya sekarang udah mulai di daerah hijau ya. Ini yang lama grafiknya. Nah, halving itu apa sih? Yang tadi kan dibilang dari tadi kan halving gitu. Halving itu adalah yang dari sini ya, yang dekat Dimas ya. Gitu. Jadi dari mulai Bitcoin jalan software tahun 2009 itu tiap 10 menit ada 50 Bitcoin baru. Nah, nanti pas jebret halving pertama 2012 berubah jadi halving, berarti 25, potong setengah 25. Ya, berarti di tahun 2013 tiap 10 menit ada berapa Bitcoin baru? 5. Setiap sejam ada berapa? 50. Baru. Nah, makanya nggak heran di sini Bitcoin harganya murah. Karena tadi supply-nya banyak. Terus kompetisinya juga nggak berat, karena belum banyak yang mainin. Yang mainin pun juga mungkin masih pakai komputer biasa. Makanya nih orang-orang yang mainin di sini kaya banget. Kalau Bitcoin-nya nggak dijual. Maaf yang mengingatkan masa lalu ya. Tapi nggak apa-apa, gue juga beli altcoin kok. Jadi itu dosa semua orang kayak gitu. Dulu Perjalanan. Oh, apa karena belum tahu kan? Karena belum tahu. Nah, sehingga sekarang nih hari ini dari 6,25 jadi 3,125 per 10. Biar kebayang. Nah, ini yang gua dulu sejak zaman gua training gua beli banget sama experience. Biasanya sih gua langsung workshop ya, teman-teman peserta nyobain gitu. Tapi karena waktunya terbatas, nonton aja ya. Jadi ini adalah simulasi atau demo konsep dari blockchain di Bitcoin. Oke, ini blok pertama. Blok pertama waktu itu tahun 2009. Ini bohongan ya, ini simplifikasi. Pasti banyak yang error juga. Nah, gue zoom deh. Oke. Nah, ini blok pertama, gitu kan. Transaksi belum ada, karena yang jalanin baru Satoshi sendiri. Karena transaksi belum ada, ini datanya kosong kecuali satu. Kecuali ada di sini, tiba-tiba dompetnya Satoshi dapat 50. Oke. Karena dia jalanin sendiri, dia menang miningnya loh, gitu kan. Nah, terus ini blok kedua. Blok kedua udah ada yang bertransaksi. Siapa? Satoshi doang, cuman dia yang punya Bitcoinnya gitu. Terus ceritanya dia kirim ke alamat gua sama alamat Dimas. Dia kan bisa 50.
dikirim 10 ke gua, ke Dimas 20. Oke. Nah, yang di sini pas Bitcoin Satoshi-nya launching Bitcoin, si Dimas download softwarenya, jalani, ikutan mining. Nah, ternyata yang menang yang dapat miningnya itu Dimas, maka Dimas yang dapat 50. Ini tiap 10 menit. Gitu. Nah, nextnya ini lagi berjalan nih ceritanya. Gue ikutan juga, gue mainin juga. Nah, ini yang lagi jalan, ini ceritanya di komputer gue yang lagi nge-mining. Yang komputer gue lakuin, gue nangkep permintaan transaksi apa aja yang masuk. Dan ternyata ada di sini Dimas kirim ke gue 50. Kenapa Dimas bisa kirim ke gue 50? Karena memang dia udah punya banyak, ya. Satu, dia dikirimin Satoshi 10, gitu kan. Kedua, dia pernah mining di sini 50, gitu. Terus habis itu gue ngemis-ngemis, jadi Mas dikasih dong, gitu. Dikasih semua sama dia 60, gitu kan. Nah, di sini dicatat transaksinya, gitu, ditangkap. Terus yang gue lakuin sebagai miner ngapain sih sebenarnya? Yang gue lakuin sebagai miner itu nebak nonce. Di sini kan ada angka nih nonce. Ini yang gue tebak-tebak. Tebak-tebaknya apa? Bebas, apa aja. Apa aja. Terserah. Bener-bener bebas. Jadi random, brute force. Gitu. Nah, kapan gue beres tebak-tebakan? Saat hash yang di sini itu masuk kriteria, lolos kriteria dari yang diminta sama software Bitcoin waktu itu. Kriterianya kalau kita lihat dari blok sebelumnya apa? Ini. Blok yang kedua, hash-nya itu depannya 0, 4. Blok yang sebelumnya 1 ini juga. Berarti sekarang level kesulitannya adalah lu tebak-tebak angka secepat-cepatnya, gitu kan? Apapun huruf, sampai lu dapat nanti di sini 4 depannya itu harus 0. Jebret lu dapat, lu lah yang bisa mensegel blok ini, lu akhirnya resmi yang dapat. Ini gue taruh nih addressnya gue, ya, karena gue jalan softwarenya, ini gue taruh address gue, maka address gue resmi dapat Bitcoin baru, tadinya nggak ada, dari ketiadaan jadi ada, gue dapat 50. Gitu. Jadi apa namanya, proses mining itu kayak gini, dan Dimas jalanin software, si Satoshi jalanin software, kita berebut nih bareng-bareng. Data ininya sama, gitu kan. Beda sih datanya kan, yang ininya beda-beda kan, apa namanya, alamat dompet minernya beda-beda. Nah ini gue coba dari tadi gue gak masuk-masuk kan. Untungnya ada tombol di sini biar dia bisa di-mining sama software komputernya. Tadi kan ada setengah detik kan, dapat ini kan. Nah entar setiap sekian blok gue lupa, tapi yang pasti kurang lebih tiap 2 minggu itu tuh sama Bitcoin, sama software Bitcoin dilihat, ini kok waktunya kayaknya lebih dari 10 menit ya, oh ini kayaknya waktunya lama ya gitu. Nah pas software yang lihat waktunya lebih dari 10 menit, tingkat kesulitannya digampangin. Cara ngegampanginnya gimana? Tadinya 0-nya 4 harus sama di depan, jadi cuman 3 gitu. Kebalikannya, oh 2 minggu ini kayaknya mining di bawah 10 menit deh, dihitung sama dia, ya udah 2 minggu ke depan tambahin 0-nya. Ini secara singkat Bitcoin itu apa, dan kenapa Bitcoin itu aman? Karena pas nanti informasinya ini panjang, itu tuh nggak bisa diubah, nggak bisa diedit. Jadi nggak mungkin nanti ada hacker ganti ini misalnya jadi nanti blok pertama nih larinya kedua gitu. Nah ini langsung error, hashing ininya langsung berubah, gitu kan. Dan di blok ini itu diambil hashing dari yang di sini, jadi nyambung rantai, langsung error seterusnya ke depan. Oke. Jadi sebenarnya blockchain ini apa yang dibikin hasil Sinamago ini adalah database yang abadi, database yang nggak bisa diubah.
Oke, nah tadi kan ini udah kan ada cycle gitu. Ini ada halving, halving bikin supply turun tadi, ya supply turun gitu kan. Nah supply turun bikin jebret harga jadi naik, harga naik bikin orang-orang yang tadinya nyimpen Bitcoin, wah banyak nih, jadi ngomong-ngomong, wah jadi pamer-pamer di status WA gitu, wes ya, namanya masa depan Bitcoin gitu kan naik kan gitu, 10% gitu. Nah karena dia ngepost, dia apa namanya tadi supply turun, dia pamer, yang lain jadi penasaran, yang lain jadi beli, makin banyak yang beli harga makin naik dong, karena demand baru muncul. Nah demand baru muncul terus hingga akhirnya naiknya tapi bakal berhentinya kapan? Pas nggak ada demand baru, nggak ada lagi orang baru yang akhirnya wah Bitcoin bagus nih gitu. Nah demand barunya kurang, turun. Nah pas turun sedikit ini ada orang yang nggak ngerti masa depan Bitcoin, panik, apalagi di Bitcoinnya pakai uang pinjaman atau pakai apa gitu kan, kayak nunggu cepat gitu, akhirnya jual. Makin mereka jual makin turun lagi, turun crash. Kadang-kadang udah turun crash begini, Bitcoiner yang believe pun juga jual. Gitu. Apa jual aja, ntar juga bakal turun lagi gitu. Nanti bakal turun, bakal berhenti turunnya sampai titik dimana nggak ada lagi yang jual, karena udah pada hold. Nanti potong aja mas kalau mau. Jadi itu ya, kenapa ada siklus gitu. Dan siklus itu terpengaruh sama halving. Kalau mau tanya aja, kalau bisa singkat dijawab kita bakal jawab. Ya, ini yang kedua, gimana cara menabung Bitcoin yang bijak? Gimana? Apa Ya, kalau pertama karena Bitcoin is cyclical, because Bitcoin is a cyclical proses, kita harus pertama tuh kita harus siapkan dulu dana darurat, emergency. Kita harus punya emergency funds minimal 6 bulan dana kita. Yang kedua, jangan pakai uang panas. Don't use the money that you will need it in 3 months or 6 months. So you should use the money that maybe you don't need it for at least 2 years. So you only use money that you can afford to lose. That's the point. But why? Kenapa? Why? Because there's only going to be 21 million, hanya karena 21 juta Bitcoin. So the mindset is not how much fiat, how much rupiah that we accumulate, but how much percentage of 21 million can we accumulate. Iya. Karena porsi yang kita ambil nih, misalnya nih, gue sekarang punya 0,21 Bitcoin. Nah, 0,21 Bitcoin itu di masa depan, buat 100 tahun ke depan ya gue bakal memiliki, soal kayak saham ya, gue bakal memiliki dari seluruh Bitcoin sekian persennya tuh gak bakal turun karena jumlahnya fix. Jadi there are two mindsets that I found. There's a fiat mindset, how much the price in rupiah or in dollars. There's a Bitcoin mindset, is how much Bitcoin that I can own in this total fixed supply of 21 million. So the best way to do this, because to save money, to have this Bitcoin mindset, every month I must have more Bitcoin than I have last month. Because in total there's going to be 21 million, then I want to increase my percentage of this 21 million fixed supply. This one, second. Yeah, the second one is what I said. This month I have more Bitcoin than last month. Not so to do that. So maybe we going to use fixed amount of rupiah or dollars, like maybe 1 million rupiah or $100 or $200 every month. Just keep buying, and then yeah, you just keep it like that. Ya, jadi kalau bahasa Indonesianya, gue biasanya disiplin, nabung rutin. Nabungnya rutin, ada waktunya, dan disiplin. Jangan lupa, jangan kelewat, beli terus. Itu lebih cuan.
don't gamble in other coins, in crypto, also in the future markets. But the most important message of history, like don't put hot money, don't put you have an emergency fund, you don't go to DCA, don't gamble. The number one message I want to bring home is you have to have income first Ya. before you start investing. It's no use that you use your savings to buy Bitcoin but you don't have any income to pay your bills next month. Itu poin bagus banget karena sekarang tuh makin banyak bocil-bocil ya yang all in crypto gitu kan. Sebenarnya belum bisa ngasilin duit, kerjanya main game doang gitu. Nggak tahu dapat duit mana, duit THR lebaran kali dipakai gitu kan. Sekte uti. Kenapa? Sekte uti kan. Sekte gitu dan ya terus tai-taiin orang yang sekolah gitu, kita nggak perlu sekolah lagi gitu. Padahal lupa di kuncinya adalah kita punya penghasilan gitu, sehingga kita bisa mau tanya nih perihal mengenai Bitcoin. Oke. ngomong aja. Ya. Nah, kalau misalkan Bitcoin itu secara fundamental, apa sih yang menggerakkan Bitcoin selain dari supply demand? Karena kan kalau misalkan dari sisi sektor selain Bitcoin, kita bicara uang atau misalkan pasar modal, itu kan erat kaitannya dengan kebijakan moneter, berkaitan dengan suku bunga dan berkaitan dengan peredaran uang dan juga intervensi. Nah, kalau misalkan Bitcoin ini, itu secara fundamental speaking yang driven itu apa? Apakah murni supply demand ataukah memang ada siklus 4 tahun sekali yang membuat harga Bitcoin naik karena akan halving? Contohnya sekarang kan dari 16.000 di tahun lalu menjadi sekarang ya kurang lebih 1 M lebih kan, di angka 64.000 begitu. Kalau boleh jawab, pertama memang ada supply dan demand. Yang kedua, kebijakan moneter ada di Bitcoin dengan adanya halving. Betul. Tapi kebijakan moneter ini sudah otomatis dan tidak bisa diganggu-gugat. Tapi the real value of Bitcoin is allowing you to have your own money. So the ability to have your own money, save your own money, and it has limited supply. Jadi maksudku ini bukan uang gua. Bukan, Kenapa? karena ini diterbitkan sama pemerintah dan ini hanya kertas. Dan Begitu. ini, ya. Ya mau. Dan ini punya network. Jadi Bitcoin itu pertama nilai utama, the value for Bitcoin is as a network. Iya. As a monetary network, it has a global outreach. It compares to Iya, rupiah. Ini only valid in Indonesia. Indonesia atau mungkin orang Jerman yang lagi di Indonesia. Or dollar. What about dollar? Dollar is accepted as well. Yes, it's true, but it's still been controlled. Like Russia, for example, when Russia attacked Ukraine, all the treasuries that held by Russian are being pulled by the Americans. The Americans told the Russians you cannot access them anymore. Also, the Venezuelans, for example, Venezuelans when they have a financial crisis, all their goals was being deposited by the UK. But the UK said, due to the we see you are not as a totalitarian or a kind of a bad person, so we're gonna keep it your goal for safety. You cannot access it anymore. So whatever you use, so I think that from my point of view, the true value of Bitcoin is it gives you property rights. When you have Bitcoins, no one can take it from you. You are free to transact with anyone with a permission, and it has limited supply. This is the true value of Bitcoin, in my opinion. Mantap. Jadi aku sebenarnya tadi pura-pura aja, sebenarnya aku setuju sama Dimas bahwa ini bukan uangku. Kertasnya ini punya aku, tapi nilai belinya itu bukan punya aku. Gitu. Kenapa? Karena sekarang ini aku bisa beli apa misalnya teh Solo 3 kali ngetren kan teh Solo gitu loh yang bilang tahu ya. Tinggalnya ada apartemen. Nah bisa beli teh Solo 2 gitu kan. Tapi di masa depan gue tahu gak bakal bisa buat beli itu gitu. 10 tahun lagi pasti harganya udah naik. Nilainya ini tergantung sama total semua rupiah yang ada.
gitu kan. Nah, nanti bakal dijelasin sih di slide berikutnya gitu. Mungkin tadi bisa dilihat di sini gitu. Pas ini supply-nya itu naik eksponensial, nilainya bakal jatuh eksponensial. Nolnya makin banyak. Sekarang aja udah berapa? 5. Nanti bakal jadi Ya, ada eliminasi nanti, pemotongan yang 3 kan 0. oh, angkanya di 0 ya. Iya. Jadi murah barang gitu. Jadi murah, barang jadi murah, gaji gue juga jadi murah. Ya, jangan lupa kalau misalnya ada pemotongan 3 angka, Iya. gaji kita juga dipotong 3 angka juga. Persis. Sama aja gitu. Nah, jadi tadi bedanya Bitcoin tadi jumlahnya terbatas. Dan gue ngomong kayak gini, mungkin nanti bakal kita bahas juga. Intinya kita nggak anti sama Indonesia dan nggak anti sama rupiah, gitu. Bukan berarti kita kayak wajib di Indonesia hanya pakai Bitcoin gitu kan? Enggak. Tapi ya enggak. Enggak. Cuman bisa nanti rupiahnya itu di backing cadangan devisanya sama Bitcoin, sama emas. Ntar ada panjang lah sejarahnya gitu. Tapi ini menarik bro. Apa tuh? Gue mau kasih sedikit insight. Jadi di Indonesia, all over the world, people are developing, central banks are developing central bank digital currency. Ya. And there's the central bank called BIS, Bank of International Settlements. There's a white paper coming out from BIS, basically saying that in 2025, all the central banks that issuing CBDC can have Bitcoin as their banking. Itu dibolehin atau dianjurkan bahkan sama BIS. It has to have Bitcoin as the banking. It has, berarti wajib. Yeah, as a backup. Di cadangan devisa negaranya maksudnya. Yeah, so Yeah. Because CBDC basically it's like in the old days, right? We have gold and gold backed USD, for example, right? Yeah. Gold backed rupiah, something like this. In 2025, due to the CBDC, they are going to be like Bitcoin backed rupiah, gitu. Bitcoin backed baht, something like this. Yeah. And this structure will be, if you go to the website, to YouTube, for example, now, type in YouTube channel BIS, they're going to explain that. So the maximum percentage will be they encourage like 5% or 10% of Bitcoin as a reserve asset for the backing up their CBDC. Ini karena pertanyaannya tadi bagus, sebenarnya mungkin langsung kita bahas aja endgame-nya kali ya. Yeah. Fast forward gitu. Jadi kalau menurut gua endgame-nya adalah nanti Bitcoin bakal jadi uang perdagangan internasional. Jadi sama kayak dolar sekarang. Gitu. Menurut gua nih, ini lu bisa beda ya, bisa beda. Bos sepakat. Jadi nanti beli minyak, beli emas, beli ekspor impor negara ke negara, perusahaan itu pakai Bitcoin. Harga nanti bakal dihitung per sat, bukan per Bitcoin ya, itu mahal. Gitu. Endgame-nya itu ke sana. Kita punya Bitcoin. Kalau kita mau bisnis keluar, kita nanti bayarnya pakai Bitcoin. Kalau buat negara, kayaknya sih tebakan gua, kita bakal tetap pakai uang pemerintah. Tapi itu tadi, uang pemerintahnya bakal di-back sama Bitcoin dan emas. So if I may add the endgame, from my perspective, Yeah. for Bitcoin endgame, it's going to be like the neutral money. If you see the world right now, with the high debt of America, for example, and there's a Amerika war, banyak utang ya. yeah, America, high debt in America, and also there's a war with Russia and Ukraine. Now there's a conflict, war also in Israel, Iran, and everything. I think we are in my perspective, in macro terms, we don't go towards to World War III, unfortunately. In World War III, there will be two sides that distrust each other, but these two sides need each other economically. But they cannot use US dollar because they hate each other. So they're gonna find a currency, a neutral currency that they can use to do commerce each other. First, they were gonna do gold bars, expect. But second, they will do Bitcoin. Because when they do with gold, they cannot transfer it by ships many tons, something like that. They can for settlements. So because we are still in wars, maybe in 3 years, 4 years, we are going into the wars. But Bitcoin can be used as a final settlement between two countries that doesn't trust each other for doing commerce. Ya. So, itu endingnya udah di spoiler. Nah, perjalanan ke endingnya nih kita lanjut ya. Bisa tanya dulu nggak? Yeah.
Jadi Kalau pendek kita tetap pendek gitu. sih, lu lihat ini ngomongnya bagusnya aja kan, Iya. bakalan backing buat rupiah, tapi kalau mungkin bubble mungkin nggak, jadi sampai Bitcoin tuh nggak ada harganya. Mungkin. Maksudnya jatuh. Iya, kan sama ini mungkin ada effort kan, jadi demandnya selalu ada, jadi misalkan drop pun dia mereka bakalan di posisi demandnya itu terus. Tapi mungkin nggak suatu saat itu bakal angkat ke titik nol atau enggak harganya benar-benar jatuh banget. Mungkin. Kalau semua kalau sistem keuangan sekarang tidak lagi merugikan orang banyak. Ada kepercayaan yang tinggi terhadap rupiah, dolar, sistem keuangan sekarang yang tidak yang kan sistem keuangan sekarang membuat orang kehilangan daya beli, orang makin susah, orang makin miskin, kemudian banyak hutang, kemudian macam-macam ya. Kalau semua masalah itu bisa diselesaikan sama sistem keuangan sekarang Tanpa ada Bitcoin. orang Bitcoin akan jatuh. Tapi nyatanya sekarang kan inflasi diagung-agungkan sebagai suatu hal yang bagus. Ya, kita sekarang dibilang inflasi itu Indonesia misalnya 5% atau dia nggak di obligasi 6% misalnya kan. Dengan obligasi 6%, 5 tahun aja berarti kita sudah kehilangan daya beli 30%. 10 tahun kita sudah kehilangan daya beli 60%. Dan kalau itu tidak ada inflasi dari mata uang rupiah, which is yang mungkin kita nggak perlu Bitcoin. Ini jawaban sama ini naik. Kalau nanti tiba-tiba ini berubah, baru Bitcoin nggak jadi relevan ya. Nah sekarang udah ada bawah nih, kenapa kita harus pakai Bitcoin lagi buat bikin rupiahnya? Atau anggaplah mata uang lainnya. Kan sekarang sebenarnya juga udah ada bawah kan? Ya. Apa karena efisiensinya dia tinggal transfer dari Bitcoin itu atau Nanti ada slide-nya kalau gitu. Oke. Nah ini mungkin gambaran simpel, praktis teman-teman. Tadi kita udah ngawang-ngawang ngomongin sistem-sistem, ini konkret aja. Kalau lu ngelakuin DCA tadi kan tiap bulan lu nabung, ya, gitu. Dan ada nih 2 orang nih, Rizky sama Dimas lagi deh. Dimas tahu duluan dan dia believer sama Bitcoin. Jadi pas lagi pucuk nih 4 tahun lalu dia beli Bitcoin. Beli Bitcoinnya bukan jebret semua tabungan dia langsung dibeli Bitcoin, enggak. Dia nabung rutin tiap bulan sedikit-sedikit nabung rutin gitu. Yang dia tabung sama, anggaplah sama kayak gua 1 juta tiap bulan 1 juta gitu ya. Pas dipucuk gua telat gitu. Gua baru nabung di sini ya, pas mau naik. Ini gue tahu nih dulu sempat agak lama. Oh bukan, pas lagi jatuh banget gitu. Bukan sempat jatuh banget. Kira apa sih? 3 juta ya? Jatuhnya. Gua nabung sejuta per bulan. Siapa yang lebih cuan? Di tanggal ini. Semuanya. Nah yang lebih yang di sini? yang isi ya. enggak, dua-duanya di CA. Cuman Dimas di CA pas pucuk, yang mana merasain rugi jatuh, gua Masuk lah. pas di bawah. Dulu di bawah. Yang di bawah. Di budget itu. Salah semua. Yang lebih cuan adalah Dimas. Karena lebih banyak. Karena mulai duluan. Gitu. Jadi mau satu sih. jadi gini, yang grafik orange itu menggambarkan weighted average cost. Jadi kalau lu mulai nabung di titik ini, gitu kan, pas lu sekarang cost lu beli satu sat lah misalnya, itu segini loh. Gitu. Nah makin awal lu mulai nabungnya tapi rutin nih dari 2000 apa namanya? 2007 kemarin ya. Dari 2011 gitu kan nabung sampai sekarang nggak pernah opsi nabung, maka satu Bitcoin atau satu ya kecil ini gitu. Kalau dirata-ratain gitu. Jadi apa ini nggambarin bahwa yang paling penting buat Bitcoin itu bukan harga pas lu beli, tapi seberapa duluan lu mulai nabung. Terus berapa banyak Bitcoin dulu? Kayak tadi poin tadi kan. Oh ini gua dapat nih 2000 sat Ya, berapa jumlah presentasi Bitcoin untuk akuisisi? Iya, dari 21 juta itu. Nah, makanya ini penting banget, nggak usah pusing-pusing harga. Oke,
ini langsung dagingnya. Pada penasaran kan? Ini di otak kalian nih sekarang soalnya udah punya portfolio nih. Gue punya Bitcoin gue seharga 100 juta sekarang gitu ya. Nanti jadi berapa ya gitu kan? Punya 10 juta nih nanti jadi berapa ya gitu. Menurut prediksi yang gue kumpulkan dan gue percaya dan menurut gue masuk akal, price prediction. Ini bukan ngomongin ntar 2028 US dollar apa? rupiah ya. Ojo udah nyanyi. Rupiah. Dan ini bukan ngomongin apa namanya 4 tahun lagi atau 2 tahun lagi. Mungkin 20 tahun lagi lah atau 19 tahun lagi. Jadi 162 kali lipat dari sekarang. Oke. Ini tahu mobil apa? Wuling apa? Wuling Dingmo. Gitu kan. Ada nyari elektrik, mobil elektrik. Tapi gede ya, yang IPV. Ini harganya paling murah 317 sekarang. Jadi artinya apa? Artinya kalau lu 2 juta lu sekarang di Bitcoin itu bisa buat beli ini mungkin 15-20 tahun lagi gitu kan. Kalau itu nggak jual. Cuman 2 juta yang lu beli Bitcoin sekarang bisa dapat ini. Itu dengan asumsi ya biaya mobil listrik sama mahalnya kayak sekarang. Tebakan gue sih bakal lebih murah. Kalau lebih murah, jangan-jangan lu nabung 1 juta di Bitcoin, lu tahan 15 tahun, lu bisa dapat, lu bisa kasih ini buat anak lu. Gambaran aja 162 kali lipat tuh kayak gimana. Nah, kok bisa? Jadi karena dari rumus matematika ya. Ini kayak hitung-hitungan apa namanya? Hitungan tipu-tipu belaka gitu ya, rumus matematika doang. Cuman ada poin nomor 2. Ini nggak pakai rumus matematika, ini beneran dari total kekayaan dunia saat ini. Gitu kan. Terus kalau Bitcoin populer, mereka bakal lari jual kekayaannya itu, aset-asetnya itu dibeli ke Bitcoin. Nah, itu jadinya sama, prediksinya juga sama, 10 juta dolar, yaitu 162 miliar rupiah. Kalau level sekarang ya, di masa depan mah angkanya lebih gede inflasi. Oke. Buat gua poin nomor 2 ini lebih masuk akal. Tapi lanjut. Gue mungkin mau bilang aja 10 juta sekarang seems a big number. 10 million maybe is a big number now for us the value. But in 10 years, this 10 million US dollars don't be like so little really. Yeah. Yeah. Same like 10,000 US dollars. If you remember the movie from 20 years ago, someone get kidnapped and then the ransom was $10,000. But now $10,000 just Betul kaya ya. Buat gue sih. Cuman good point dari Dimas gitu. Itu yang kenapa gue mutusin buat nambahin slide tadi gitu, ini gitu. Kenapa? Karena kan ini dikaitin sama barang nyata gitu kan. Karena kalau angka mah bakal berubah. Ini jadi kelihatan value yang kita korbanin 2 juta itu kan setara apa kan? Setara boba berapa botol gitu kan. Nah ini bisa jadi ini loh kalau itu dibeli. Lanjut. Nah ini gue bakal nunjukin 3 model matematika, rumus matematika. Dan ternyata akurat kan. Padahal rumusnya itu beneran pure rumus, nggak ada hubungan sama harga atau apa. Gue bakal nunjukin 3 dan gue mungkin nunjukin 2 hitungan yang ini nih, yang poin nomor 2. Hasilnya sama. Nah, lanjut ya. And also, if you look Yeah. at the, you said the worldwide household wallets, right? And Yep. the original post was from 2009, 9. Yeah. and now today, 2022, it's almost like double. Almost double. And it shows that there's also constant creation of money. fiat currency, Exactly. which means that more and more it will never be less, right? It will always increase. Yes. Yeah. And therefore the value of Bitcoin is probably important because, like you said, the supply is limited. Yes. Fiat money can be invented and printed. Great point. Yes. Good point. Oke. Berarti aku mau nanya juga, semakin
uang itu dicetak, berarti kan supply-nya makin nambah kan uang itu. Berarti Bitcoin juga akan mengikuti uang yang beredar juga. Enggak. Begitu. Bitcoin hanya akan ada 21 juta. 21 juta. Tapi bagi orang, tapi valuasi orang terhadap Bitcoin ke fiat itu bisa berubah. Oke. Jadi kalau orang menabung dengan Bitcoin dan hidup dari Bitcoin, ini sudah banyak lakukan. Mereka akan melihat dari tahun ke tahun harga barang-barang dan ketika dihargai dalam fiat selalu murah. Iya. Oh, lebih mahal kalau fiat. Nah, ketika Ketika ya. mereka hidup hanya hidup dari Bitcoin, mereka kerja dapat Bitcoin, mereka belanja pakai Bitcoin. Ada banyak orang kayak gitu. Dan mereka hanya simpan Bitcoin. Mereka mungkin tiap tahun mereka bisa beli banyak barang. Walaupun secara rupiah, secara dolar harganya makin mahal. Tapi mungkin ada yang nggak kebagian ya? Mungkin. Kan logiknya misalkan ini ada 21 juta Ya. terus nggak ada yang ngeluarin, berarti kan nggak bakal ada yang bisa beli juga. Ya. Bisa. Sekarang ini. Ya. So, itu yang tadi nyambung sama endgame. Makanya gue bilang kayaknya endgame-nya bukan kita pakai Bitcoin buat transaksi, enggak. Kayaknya tetap pakai uang pemerintah. Nah, cuma kita sekarang nabung nih, gitu, Bitcoin. Kita ngebayangin bahwa ini bakal jadi uang yang dipakai perusahaan 50 tahun lagi buat beli impor dari Cina, dari apa gitu. Jadi kayak uang yang sekarang tuh dolar. Sekarang tuh uang global buat perdagangan dolar gitu. Nah, kita ngebayangin di masa depan kita nabungin uang buat perdagangan di masa depan. Jadi mengenai distribusi Bitcoin yang tidak adil itu satu poin juga. Itu tidak adil dong, nggak semua bisa dapat. Ya, kalau kita bicara secara pesimis bilang ya dunia memang tidak adil bos gitu kan. Tapi secara optimis tidak semua orang mau belajar. Jadi untuk belajar tentang Bitcoin pun kita harus melalui beberapa titik touch points gitu ya. Mas Baji di sini karena ada beberapa touch point dan saya ada siapa mau lihat mau sini. Nggak semua orang bisa dapat. Tapi kemudian kalaupun tapi kemudian itu tadi edukasi itu penting. Jadi makanya kita sebagai para Bitcoiner kita berusaha mengenalkan diri kita sebanyak mungkin dan jadi touch point bagi orang-orang agar investasi bisa didistribusikan bagi sebanyak-banyaknya ke orang lain. Ya. Terus mau nanya lagi, kenapa 20 juta koin? Akankah mungkin untuk ditambah atau bahkan bisa berkurang dari sisi Bitcoin? Mungkin. Mungkin, tapi ntar dijelasin. Ya. Dan itu nyambung ke kenapa nggak koin lain. Gitu kan, tadi kan kita bahas Bitcoin gitu kan. Nanti dibahas kenapa nggak koin lain. Jadi ini tadi hitung-hitungan yang real, pakai real ekonomi. Nah, ini yang juga pakai real ekonomi. Ini dirilis sama ARK Investment, perusahaan investasi fund management gitu. Cathy Wood dia terkenal yang dulu invest banyak di Tesla ya, terus Tesla naik gitu. Nah, dia ngitung gitu. Nanti tahun 2030 gitu kan, bisnis di dunia itu mungkin bakal nyimpen Bitcoin. Buat apa? Buat cash perusahaan. Gitu. Selain beli bond gitu kan, bisa juga beli Bitcoin atau selain beli emas. Nah, prediksi dia 2,5%, optimisnya 5%, pesimisnya 5%. Terus uang yang beredar antar negara yang dikirim gitu, remittance gitu, bisnis kirim uang itu dia tebakan dia 10% bakal ditransfer via jaringan Bitcoin. Positif optimisnya 25%, pesimisnya 5%. Nah, habis itu yang ini negara yang nyimpen Bitcoin. Jadi kalau nggak negara mungkin cadangan devisa berarti kan, gitu. Atau mungkin kas pemerintah gitu. Itu udah banyak men. Bhutan itu punya mining, gitu. Mining pakai PLTA ya. Gitu. El Salvador beli Bitcoin dan mining juga pakai tenaga gunung apa namanya Merapi dipakai buat merembus air jadi angin yang muterin turbin jadi listrik buat jalanin jadi uap bukan angin fisika soalnya. Terus pakai buat muterin listriknya buat mining Bitcoin. Nah itu banyak nih bisnis lainnya nih. Nah itu diasumsiin gitu kan.
memang di sini optimisnya adalah 1,8 juta, 1,48 dolar. Tapi ingat itu tahun 2030. Di model-model yang matematika yang tadi juga tahun 2030 kan memang masih masih belum sampai 1 juta dolar, masih awal. Jadi menurut gue sih ini nyambung sama tadi prediksi kalau jangka panjang banget bisa nyentuh 10 juta dolar, 162 miliar di level sekarang. Lanjut, nah itu semua dari tadi kita ngomongin harga naik, asumsinya apa? Tapi tadi ini pertanyaan tadi kan, dan mungkin nggak bakal jatuh gitu kan? Apakah ini akan terus populer gitu? Nah ini yang kita bahas. Good. Jadi 2 poin lagi ya. Kenapa Bitcoin masih akan populer? Tadi udah dijelasin bahwa uang kita daya belinya konsisten menuju ke 0. So all currency will tend to zero. The buying power. Buying power. Indonesia udah. Kalau kita ngomong 1 rupiah. No, not only that. But every 5 years, 4 years, there's new design of rupiah printed. And the old design is zero now. You cannot use it anymore. There's an expired date for that. Even though you can argue back, uang lamanya dijual di Tokopedia atau Playstore. Harganya malah naik gitu. Kalau gue sih ini maksudnya, gue mau bilang aja, si satu rupiah itu yang ini tahun 1970 ini udah gak ada harganya, udah jadi 0, 1 rupiah. Makanya sekarang kita punya 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, karena satunya itu udah gak ada harga. Nah jadi tadi kan bisa berubah aturan moneternya kalau koin lain, gitu selain kripto. Kenapa? Karena tadi punya pendiri, punya pengawas, punya pengelola gitu. Cuman Bitcoin yang ngalamin. Kalau mau bikin tandingan Bitcoin yang ngalamin boleh juga. Boleh. Silakan dicoba. Beneran. Dan kalau sukses gue bakal promosi itu. Cuman kalau lu nggak bisa ya, soalnya kalau lu Bitcoin komunitasnya gitu. Kalau silang 5 kan nggak ada kan. Ada Bitcoinnya gitu. Gue bakal dukung, serius. Kalau bisa. Kalau lu mau promosi sekarang, lu pasti keluar nama, men, nggak mungkin anonim, men, gitu. Lu punya modal, lu punya apa gitu. Nah terus ini juga nih, ini saran gue buat lu kalau ntar tergoda buat beli koin lain gitu. Tanya, kenapa sih harus bikin koin gitu buat jalanin proyek gitu. Kemungkinan besar jawabannya ya karena mereka pengen dapat uang gratis, pengen di sistemnya itu bisa orang nonton atau apa, kan dulu sempet rame tuh nonton video terus dapat koin gitu kan. Nah dapat uang yang mereka nggak usah keluar dari rupiah atau dolar mereka gitu kan, uang monopoli gitu kan, yang habis itu bisa dijual jadi uang beneran di pasar gitu. Jadi kebanyakan sih ya nggak ada alasan kuat buat nguntungin bisnisnya mereka doang. Satu lagi mungkin yang relevan, di cycle ini pernah dengar nggak launching Islamic coin kemarin? Wih, Koin yang halal gitu kan. Nah itu kebetulan aku terlibat dalam review project itu gitu. Jadi ada foundernya, satu orang Dubai, satu orang UAE, satu lagi orang daerah Rusia gitu. Dan mereka pengen masuk ke Indonesia, pengen dapat stempel halal dari MUI, dan mereka minta aku untuk review sama. Sorry, MUI minta lo buat review? Ya part of MUI lah. Iya, kaki dengan MUI tak boleh review. Terus kemudian gue bilang ini scam pas gue baca karena gak jelas use case-nya apa gitu. Terus kemudian teman gue yang dapat tugas dari MUI datang ke kantornya, kantor pusat SQ-nya Islamic Coin ini di Dubai. Dan dia menemukan kantor punya itu adalah gudang sepatu. Oke. Gitu ya. Gila. Dan tertera di website itu hanya sebuah gudang gitu yang intinya pembersihan segala macam. Bikin Project seolah ini bagus, ini halal, ini halal. Tadi kan pakai agama kan halal. Nanti uang pada masuk gitu kan, karena uang masuk harga naik. Ntar pas naik sama foundernya yang punya banyak langsung dijual. Dapat lah duit cash rupiah dolar. Itu cara mencuri zaman sekarang.
sama dengan saham. Saham juga gitu. Kita Goreng. saham itu bisa digoreng, tapi juga saham bisa dicetak dengan semua orang. Ini kan harus diprotes. Kayak seolah-olah bukan pencurian kan, salah sendiri invest gitu kan. Iya. Dulu ini tombolnya ada, coba bilang gitu. Iya. Ada nih, yang terakhir. Iya. Ada loh koin yang Islam juga bilang ini di back sama emas, bisa ditukar sama emas. Ini apa? Ya berarti kan kita percaya kan sama yang nulis. Iya. Kita taruh emas di sana, emasnya di gudang dimainin. Iya. Lagi-lagi harus percaya. Nah, sebenarnya udah di sini, ini mungkin udah sampai ending dan menurut gue ini plot twist yang mudah-mudahan jadi take away ke teman-teman nanti buat pulang. Jadi tadi kan ada dua alasan kenapa bikin invest populer. Gue mau nekanin di sini kata pastinya. Pasti karena menurut gue bakal ada kerusuhan dan krisis multidimensi. Dan ini menurut gue pasti. Kalau teknologi Bitcoin itu nggak ada. Ini mungkin menjawab tadi ya. Kenapa sih demand-nya selalu orang pengen beli gitu, terjaga. Nah ini kan Amerika tadi kan Bitcoin. Kalau sebenarnya naiknya itu nggak langsung eksponensial. Naiknya itu dari sebelum tahun 70 itu lurus, garis lurus. Naiknya lurus sebenarnya. Pas gue lihat, kenapa sih yang bikin naik eksponensial? Ternyata bukan gara-gara dolar nggak lagi dibeli sama emas, bukan itu, bukan tahun 71, tapi naiknya tahun 80-an. Kenapa? Karena penggampangan riba. Di Indonesia juga sama, gitu. Mulai tahun 80-an. Jadi ini yang buka mata gue sih. Tadinya gue percaya aja sama Bitcoin. Pada bilang, oh pemerintah nyetak duit gitu, print the money gitu. Ternyata pas gue lihat, enggak, pemerintah tuh enggak asal nyetak duit. Duitnya itu nggak dicetak sama pemerintah. Kenapa? Parah banget. Iya. Terus hubungan sesuai keinginannya. Iya. Semau dia. Duitnya dicetak sama siapa? Duitnya itu dicetak sama bank. Jadi ini bisa naik eksponensial itu bukan karena uang kertas, uang koin yang lebih banyak, tapi karena bank digampangin buat pinjemin duit, digampangin buat neriba gitu. Jadi ini yang terjadi tahun 83, suku bunga tadinya dibatasin, beneran di fix, itu dibebasin. Di Amerika dibebasinya duluan tahun 80, Indonesia ngikutin tahun 83. Terus tahun 88, likuiditas minimum uang kita yang disimpan di bank yang nggak boleh diputar-putar, tadinya minimumnya 15%, itu jadi cuma 2%. Enggak, kalau di luar negeri negara maju 0, tapi di Indonesia 6, malah naik lagi. Ini habis 2%, habis itu respon belajar, alhamdulillah. Jadinya jadi nggak terlalu parah. Berarti artinya 94% dipinjam orang lain. Nah, ini gue mau nunjukin nih kalau langsung simulasi. Jadi ini ceritanya ada uang ya 5 juta cash keras nih, dimasukin di bank gitu kan. 50 kan 50 juta kan dimasukin uang cash keras. Nah, likuiditas minimum 15%, artinya bank boleh muterin 42,5. Yang 7,5 nggak boleh diputerin. Diputerin ini dia apa? Dipinjemin ke orangnya itu minjem duit uang cash atau ditaruh di rekening bank? Rekening bank. Karena taruh di rekening bank, lihat saya sebut namanya Ahmad punya uang segini di rekening bank. Sama rekening bank ini by apa namanya? By law, by aturan boleh lagi Secara dibikin pembukuan ya harus beli deposit. gitu. Padahal tadi kan bukan uang fisiknya kan gitu. Nah, lagi 15% disimpan, sisanya boleh dipinjemin lagi ke orang namanya Bambang. Tinggal deposit lagi. Tinggal deposit lagi. Nah ini istilahnya money multiplier effect, efek pengkalian uang. Uang yang tadinya kertas keras real fisik 5 juta, 50 juta maaf, jadi total kalau ini ceritanya semuanya berhasil dipinjemin ya. Tadinya 50 juta jadi 329. Seolah-olah uang-uang ini si Ahmad, si Bambang, si Chandra, si Dian, dia ngeliat tuh rekeningnya tuh ada tuh. Iya, deposit banget tuh. Gitu kan. Nah jadi yang tadi gue bilang kan total uang tuh kan uang M2. Nah M2 itu maksudnya ini gitu. Oke. Bukan uang real,
bukan uang real. Paham kan? Iya, iya. Gitu. Nah, cuman efeknya ke inflasi sama. Kenapa? Karena di kepala orang, gue punya sekian. Orang kalau megang duit banyak bawaannya apa? Belanja. Itu makanya di Papua mahal harga. Karena di Papua ada Freeport gitu kan. Orang megang duit banyak, pas dia belanja jadi mahal inflasi. Gitu. Padahal ini mah uang bohongan semua. Uang aslinya ini. Gitu. So, perpecahan history ini ternyata penyebab bisa naik begini ke atas, macam ke atas eksponensial kayak gini karena riba. Karena sistem Fractionalism gitu, digampangin. Nah sekarang mari kita lihat simulasinya. Tahun 88 dari 15% jadi 2%. Tadi 5 juta jadi 329 juta. Waktu itu tahun 88 jadi 1 Kalau punya bank itu bisa menguntungkan. gitu. Dan efeknya orang-orang dulu tuh lebih banyak. Ya, dapat. So jadi, gue nemu lagi data gitu bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin income-nya. Berubahnya juga tahun 83. Tajam kan? Beloknya tajam kan? Nggak mungkin tiba-tiba orang kaya tiba-tiba pintar atau apa gitu, nggak mungkin. Pasti gara-gara aturan. Nah aturannya itu tadi. Nah kaya makin kaya, ini yang menurut gue juga jadi salah satu pemicu. Pas krisis moneter kita ada sentimen ke etnis tertentu. Wah ini yang apa namanya curang nih, bikin kita merasa rugi nih gitu. Padahal bukan etnis yang nyebabin sistem. Etnisnya tahu cara memainkan peraturan itu. Gitu. Ya sebagian dari tapi lagi-lagi sistem nggak ada etnisnya pun nggak ada apapun itu pasti kalau yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin pasti nanti dicari kambing hitamnya entah etnis lah entah nanti kelompok lah atau apalah itu manusiawi. Nah habis itu membaikkan apa namanya kesenjangan. Habis itu lanjut habis respon sekarang nih. Nah kalau nggak berubah makin senjang lagi pasti ntar di tengah-tengah bakal ribut. So, cuman Bitcoin yang bisa nyelamatin. Kenapa? Karena kenapa sih riba digampangin? Soalnya uang bisa nggak terbatas. Kenapa bisa nggak terbatas? Tahun 71 perjanjian yang tahun 44 itu dibubarin. Kalau perjanjian yang tahun 44 itu masih ada, pasti pemerintah takut buat gampangin riba. Kenapa? Nanti bank bangkrut, banknya apa namanya bangkrut gitu kan? Ngalahin dari mana nih? Uangnya dibatasin sama emas. So di sini sih gue kayak anjir gila, emang Bitcoin harus dipromosiin. Kalau nggak pengen ini, kalau nggak pengen kita bubar, negara bubar hancur. So makanya ini yang gua apa namanya terakhir gua dapat banget. Jika mayoritas uang benar muncul karena riba, justru uang negara rupiah dolar itu nggak bakal jatuh. Yang kita bilang kan, wah ntar kalau rupiah untuk gitu kan, enggak. Karena Bitcoin. Justru Bitcoin kayak sekarang nih lama-lama makin populer, bikin rupiah nggak bakal jatuh. Kok bisa? Gua, Dimas, apa namanya Iman, Tanjul, kita udah save di Bitcoin. Bayangin orang kayak kita makin banyak. Bang, saldonya kayak gimana? Jadi kayak gitu. Jadi yang tadi, yang Excel itu lo lihat makin dikit yang bisa diputar. Nanti supply uang jangan-jangan pas orang tanam Bitcoin secara alami supply uang nggak kayak gini, makin rata. Nah ini yang gue pas baca buku Fiat Standar dari Saifuddin Amus, bener juga. Justru Bitcoin bikin ada soft landing gitu. Jadi landingnya nggak jebret terus kita krisis, tapi pelan-pelan kita kurangin riba. Dan nanti jumlah uang juga eksponensial. Inflasi secara alami bakal turun. Jadi ntar ini bakal kayak gini nih, pas orang naruh Bitcoin. So
ya udah, itu makanya gue bikin esensi 15 buat ke retail, buat ke publik. Gue pengen bikin gerakan Indonesia Perangi Riba. Ini gue waktuin pinjol baru ada di dekat rumah gue, namanya apa, pendanaan sehat gitu, easy test apa namanya. Gue pengen satu kota, satu kabupaten ada satu tim pejuang. Kerjanya ngapain? Kerjanya edukasi publik. Kalau ini setan, ini bahaya, ini jelek, harus dijauhin. Nggak cuma pinjol, kartu kredit, bank keliling, semua yang riba dilawan. Buat institusi nanti bakal bikin pelatihan self custody. Nah ini tadi buat corporate investor. Buat pemerintah, ya bareng-bareng sama apa, Bitcoin Indonesia Community gitu, advokasi, edukasi, penambahan Bitcoin. Karena buat mereka ini yang masuk akal ya, yang seperti. So, semoga bermanfaat.